Balik lagi di konten Coki Pardede bersama Adriano Colby. Gue ada dua jokes. Ini yang pertama dulu aja ya. Ini ada judulnya, Adri. Okay. Ini karena gue mendapatkan dari sebuah sumber. Sumbernya adalah di mypurohit.com. 45 cerita lucu humor penuh tawa. Oke. Dia mengklaim ini humor penuh tawa. Kenapa melihat terus? Judulnya kenapa melihat terus. Jadi gini, pada satu hari ada seorang wanita bugil yang naik beca. Ini sudah sangat absurd ya. Terus tukang beca mengamatinya terus dengan pandangannya. Wanita itu meminta kepada tukang beca untuk tidak menatapnya terus-terusan karena dia merasa tidak nyaman. Mohon maaf. Ya. Karena dia tidak merasa nyaman. Tukang beca pun akhirnya berkata bahwa ia penasaran. Dari mana wanita itu akan mengeluarkan uangnya nanti untuk membayar ongkos? Oh, karena nggak ada kantong. Karena nggak ada kantong. Nggak ada kantong. Karena nggak ada kantong. Jadi kan dia telanjang, dia duduk, ini mau ngeluarin duitnya dari mana? Kalau ini udah jelas yang Tersinggung banyak. Yang tersinggung banyak. Gue ada, lo apa? Kalau gue malah kepikiran yang tidak tersinggung komunitas nudis, tentu tidak ya. Ya. Tapi yang Tapi komunitas nudis bisa tersinggung. Maksudnya dia agak mirip-mirip dengan feminis. Maksudnya my body my rule kan. Jangan tatap dong. Ini hak saya untuk seperti ini. Kan kita nggak boleh menyalahkan victim. Oh iya, kalau victim benar. sudah telanjang mau gimana? Iya bener. Dan mungkin mereka akan berargumen bahwa pertanyaan akan ngeluarin dari duitnya dari mana ofensif. Ya. Karena itu adalah private kan, ya urusan gua, lo nggak usah ngelihat. Bener. Komunitas nudis kemungkinannya. Yang kedua mungkin masyarakat. Karena nggak ada itu yang seperti itu. Ya, oke, pasti. Masyarakat gitu. Yang pasti kedua lagi ini Komnas HAM pasti tersinggung karena tukang beca kan eksploitasi manusia. Iya. Udah nggak boleh pekerjaan seperti itu. Iya. Oh iya benar. Ya. Udah dilarang bahkan ya. Ada beberapa daerah hanya boleh jadi ikon budaya saja. Kita nggak mikirin mereka cara dapat makan gimana, tapi di preserve jadi ikon budaya. Itu mah komedinya, itu mah gimana ya mengatasi masalah dengan komedi itu. Iya. Serius lo jadi ikon budaya? Pelestarian. Ya, kan kita selalu menggembar-gemborkan dengan pelestarian ya gitu. Padahal pelestarian tuh nggak membantu survivalnya dia gitu. Dan gue yakin ya, mungkin gue salah dari dan gue yakin teman-teman kita yang tukang beca ini melakukan pekerjaan tukang beca tuh tidak karena concern dengan budaya. Nggak, dan joke ini tuh menurut gue periode banget. Joke ini tuh orba banget menurut gue. Karena gini, satu masih ada beca. Yes, benar masih ada beca. Kedua, penanganan orang sakit jiwa tuh dulu nggak seintensif sekarang. Dulu orang gila tuh banyak berkeliaran. Betul. Iya, dan telanjang. Dan bener, nggak ada. Lu udah jarang lihat orang gila telanjang di zaman modern. Bener. Dulu itu kita masih bisa sering lihat ada orang gila telanjang mana-mana. Bener. Ini valid. Iya. Sekarang dan dulu pendidikan orang tua ke anak itu kalau ada yang telanjang jadi deketin. Udah gitu doang. Kayak orang tuh nggak ada yang. Biasanya kalau ada orang telanjang ke mana-mana sih itu kalah taruhan biasanya. Kemungkinan di Indonesia kalah judi atau misalnya prank or whatever gitu. Tapi sekarang nggak ada. Jadi ini memang kalau di sekarang mungkin nggak relate ya? Nggak relate karena ojek online kan pakai e-money bayarnya. Jadi kantong bukan masalah. Komnas Perempuan jelas Komnas tersinggung. Karena objectifying, mengobjeksi, apa sih istilahnya? Membuat wanita jadi objek di jokes itu kan, diliatin terus. Beca juga tersinggung. Band-band indie pembela wanita. Tersinggung pasti. Feminis biar akan tersinggung. Sebetulnya joke itu tuh bagus karena orang yang lu anggap bodoh ternyata dia lebih pintar. Jadi kan dia ngeles, lu jangan ngeliatin gua. Enggak. Saya itu cuma bingung, Mbak ini kalau mau bayar pakai apa? Karena jadi lu tidak boleh berburuk sangka terhadap orang-orang. Itu exit plan-nya. Itu exit plan. Kalau enggak, gua pengen challenge lu. Kalau joke itu dijadikan ke zaman sekarang padanannya seperti apa? Iya, kenapa harus beca? Itu tuh kan beca nggak signifikan sebetulnya. Kalau dia ke warteg juga sama aja ya. Iya benar. Makanya benar ini orde banget sih. Kayaknya beca itu diksi lucu kayaknya. Ya benar. Beca diksi lucu. Mungkin udah pernah dicoba si pembuat jokes ini pakai warteg nggak? Pakai warteg. Kenapa kan ada horden ya gitu.
Gue nggak tahu ya. Iya, itu kayaknya juga buat membantu theater of mind. Jadi lu kebayang outdoor, ada perempuan telanjang. Yes. Telanjang di outdoor lebih ekstrim kan daripada dia makan di warteg kan di ruangan. Dan itu lebih funny kalau kita gambarkan seperti theater of mind-nya. Gila ya, ternyata jokes gini juga sampai memikirkan theater of mind ya. Iya. Gue timbul rasa apresiasi baru sih kepada siapapun yang buat jokes ini sih. Craftnya luar biasa, craftnya. Ini orang-orang yang buat jokes gini tuh mereka diapresiasi nggak sih? Nggak tahu ya, dulu tuh nggak ada kreditnya soalnya. Nggak tahu siapa yang buat. Iya. Gue beruntung sih lahir zaman YouTube sih maksud gue. At least kita dapat AdSense dari sini ya. Gila, kasihan banget sih. Ya nggak apa-apa lah siapapun yang buat jokes ini, kalau ada cucunya atau siapanya, kita apresiasi ya. Nah ini jokes yang selanjutnya nih, naik gaji. Satu hari seorang wanita pembantu rumah tangga mendatangi majikan perempuannya. Ini kata pembantunya, "Nyonya, saya mau minta naik gaji." Nyonyanya bilang, "Kenapa saya harus menaikkan gaji kamu?" Pembantunya bilang, "Ada 3 alasan, Nyonya. Yang pertama, saya membersihkan rumah lebih bersih daripada Nyonya." Nyonyanya langsung bilang, "Siapa yang bilang?" Pembantunya, "Tuan yang bilang, Nyonya." Kedua, "Saya memasak lebih enak daripada Nyonya." Nyonyanya bilang, "Siapa yang bilang?" "Tuan yang bilang." Ketiga, "Saya diranjang lebih hebat daripada Nyonya." Wah, ini Nyonyanya langsung kebakaran jenggot. "Hah? Apa ini Tuan yang bilang juga? Tuan yang bilang?" "Oh bukan, Nyonya. Ini yang bilang Tuan sebelah rumah. Kalau Nyonya kurang hebat diranjang." Nyonyanya langsung, "Shh, kamu naik gaji berapa?" Ini ya teknik yang digunakan tuh double jab sama straight ya. Jadi kayak kiri, and then kanan. Lo tau nggak? Ini jokes ini membuat kita menyangka bahwa punchline-nya adalah suaminya selingkuh dengan pembantu. Tapi di reverse. Betul. Yang akan tersinggung jelas feminis lagi. Feminis tersinggung. Dia akan tersinggung. Karena kenapa hanya ceritanya perempuan yang berselingkuh? Aduh, Dri, gue ya kalau gue pikir bagaimana cara mereka itu tersinggung tuh wadididau banget. Lu ngerti ya? Kayak kenapa sih harus cuman ada 2 karakter? Kenapa dua-duanya harus perempuan? Kenapa dua-duanya? Udah gitu dua-duanya tukang selingkuh lagi kan? Lu ngerti kan si pembantunya selingkuh? Stereotyping. Apa maksud Anda perempuan tidak ada yang benar di dunia ini? Udah mulai nggak masuk akal tuh. Komnas Anak bisa tersinggung karena kalau ada anak dalam rumah tangga yang sudah berselingkuh seperti ini, kenapa dibiarkan? Sama satu lagi nih yang akan tersinggung, orang-orang yang rumah tangganya tuh memang seperti itu. Iya. Jangan dibawa-bawa dong cerita ini. Ya, maksudnya fantasi-fantasi perempuan kalau di narasi-narasi bokep tuh kan sama tukang reparasi, nah kalau lelaki tuh kayaknya fantasinya mungkin era itu apa mungkin sampai sekarang ya pembantu memang. Iya, asisten rumah tangga ya. Makanya ada in-employment seksi kan, itu lahir dari situ kan. Tapi poin dari jokes yang tadi itu apa ya? Maksudnya ini sangat maskulin lawan feminin dan ini budaya yang chauvis sekali. Pasti feminis tersinggung. Iya. Nah ini yang terakhir, ini gue yakin ini legendaris banget ya. Ini legendaris. Oke, Maman ini adalah pemilihan diksi karena nama Maman lucu kan. Maman adalah seorang jenius, profesor pintar yang berhasil menciptakan sebuah robot canggih yang memiliki kemampuan mendeteksi kebohongan siapapun yang mendeteksi kebohongan apapun yang dikatakan oleh manusia. Si robot akan menampar siapapun yang mengucapkan kebohongan. Dengan bangga, Maman membawa robot itu ke rumah untuk dipamerkan kepada anak dan istrinya. Nah, jadi ini kalau secara keluarga di-include semuanya. Nah, jadi possibility tersinggung kita lihat. Maman menunggu anaknya pulang untuk memperlihatkan hasil karyanya yang canggih itu. Tetapi anaknya nggak pulang-pulang. Setelah sekian lama, baru sore harilah si anak pulang. "Asep, kamu dari mana?" "Kok jam segini baru pulang?" "Ada pelajaran tambahan, Pap." Plak! Sang robot menampar si anak dengan keras. "Asep, ini adalah robot ciptaan Papa. Dia akan menampar siapapun yang berbohong. Sekarang katakan dengan jujur, kenapa kamu pulang telat?" "Maaf, Pak. Aku habis menonton film porno di rumah teman." Film di rumah teman. "Film apa?" "Film komedi." Prak! Ditawarkan. "Ayo katakan film apa?" "Maaf Pak, saya habis nonton film porno." Jawab Asep sang anak sambil mundur.
Mendengar jawaban Asep, Maman seketika marah. Matanya melotot sambil menunjuk. Maman berkata, kamu ini ya, kecil-kecil udah punya kelakuan kayak gitu. Kalau besar itu kamu mau jadi apa? Kurang ajar kamu ya, bikin malu papa aja. Perbuatan yang benar-benar memalukan. Papa, waktu seumuran kamu, nggak pernah senakal kamu, tahu pelak. Maman sang profesor ditampar keras oleh si robot. Seketika suasana rumah hening beberapa saat. Istri Maman yang sedari tadi mendengarkan kejadian tersebut keluar kamar dan langsung berkata, abang ini gimana sih? Sama saja kelakuan kayak anaknya. Buah apel nggak pernah jatuh dari pohonnya kan? Nggak pernah jatuh jauh. Iya. Ingat bang, bagaimanapun Asep itu anak abang. Bukan anak ya, oke. Ya. Gila. Si robot menampar istri Maman sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya. Dan seketika ini anjing nih. Masih dapat lagi anjing. Suasana rumah hening. Hening. G-nya banyak banget. Hening. Begitu lama. Udah selesai. Ini triple banyak Ya, banget. ini rule of three lah ya. Dia Ini 1, rule 2, of 3. three. Ini rule of three. Jadi anaknya salah, bohong, ditampar, bapaknya salah, ternyata ibunya salah juga, ultimate. Iya. Ini gue tahu siapa yang tersinggung. Ini KDRT. Ini Ya. encourage KDRT. KDRT Terus 1. sekali lagi feminis. Kayak feminis selalu discuss joke. Kenapa? Tapi ada joke-nya Chris Rock juga. Apa? Dia bilang, who tell the most lie? Terus semua penonton, men, women. Terus Chris Rock bilang, no, men lie the most, but women tell the most lie. Anjir. Jadi cowok paling sering bohongnya, perempuan bohongnya paling parah. Ya. Tapi bohongnya cowok tuh kayak, ya ntar lagi gua pulang, oh gua lagi sama temen-temen gua. Bohong-bohongnya cowok kayak gitu, oh ya. Tapi kalau bohongnya perempuan adalah, that's your baby. Oh itu gila sih. Itu gila sih. Itu gila Itu joke Chris Rock. Itu gila banget sih. Itu sih feminis tersinggung jelas. Kan? Jelas. Kayak itu tersinggung jelas karena seolah-olah. Tapi kalau kita menjajarkan di dalam ranah hukum menjajarkan tersangka, siapa yang bisa bilang ini baik loh? Ya pasti hanya perempuan. Kenapa harus tersinggung ya? Maksudnya dia nggak akan masuk dong. Iya harusnya. Laki nggak mungkin, emang itu bukan ranah lelaki. Benar. Terus yang akan tersinggung juga adalah Komnas Anak. Komnas Anak. Bukan, Ikatan Orang Tua. Iya, kata orang tua. Nggak ada orang tua, nggak ada orang tua yang apa namanya tidak sedisiplin itu membiarkan anaknya main keluar. Ada. Ikatan Ilmuwan tersinggung karena nggak ada yang mau bikin robot pendeteksi kebohongan kayak nampar-nampar dong. Nggak ada dong. Nggak ada. Apalagi ilmuwan kan bilang kita udah capek-capek ingin menunjukkan bahwa ilmuwan itu juga bisa bermoral. Kenapa kita bikin alat yang seolah-olah mengencourage kekerasan gitu? Pasti nggak. Meskipun landasannya moral ya biar nggak bohong. Metodenya salah, tujuannya bener. Tujuannya bener. Anjing sih, lucu banget sih. Ini mungkin Siri kalau punya perasaan juga tersinggung. Kenapa? Ya karena dulu robot nggak kayak gitu. Itu kan pasti kakek buyutnya dia. Bener. Tapi Siri juga kalau misalnya punya perasaannya dia akan tersinggung atau dia akan iri karena lo bayang nggak sih jadi Siri kan pasti banyak orang ngasih pertanyaan-pertanyaan goblok kan. Mungkin Siri juga pengen nampar. Tapi kan dia hanya bisa maaf. Iya, maaf. Tidak tersedia. Karena iya. kita kan lebih terencourage kan. Masa sih? Tidak tersedia. Masa sih? Pesen tangan-tanganan di mana ya? Malah Sirinya nanya kita, bangsat. Menarik sekali ternyata bahkan street jokes itu kalau kita bedak craftsmanship-nya gila. Ya, craftsmanship bagus tapi memang sangat brutal ya, maksudnya sangat seksis. Iya, namanya street jokes, Pak. Ini mungkin akan sedikit menyimpang dari konten kita, tapi menurut lo apabila patriarki itu dihilangkan, mengurangi kefanian dari jokes itu sendiri nggak? Wah, ini jadi bahasan lain lagi nih. Wah, ini next episode aja. Jika patriarki dihilangkan, apakah damage yang terjadi di dunia komedi itu damage controlnya gimana? Ngerti kan maksud gue? Men, street jokes kita tuh dari dulu patriarki gila, men. Iya, korbannya selalu perempuan. Lihat aja. Di episode ini atau episode kemarin ya, ada perempuan telanjang. Ya ini juga yang selingkuh perempuan semua.